Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk melihat potret toleransi yang ada di Desa Ambarawa. Bagaimanakah video selengkapnya? Mari ikuti perjalanan saya. Sudah siap menonton video ini? Mari bersama-sama kita saksikan wawancara saya dengan para tokoh agama yang ada di Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Siapa dan sebagai apa di Gereja Kristen Protestan? Nama saya Pujo Widiatno, saya sebagai salah satu imam di Gereja Kerasulan Baru Ambarawa. Nama saya Pujo Leksono. Untuk di Ambarawa Barat ini saya selaku Mangkualit Pura Cado Sakti Ambarawa Barat. Nama saya Imam Bayhaqi sebagai bagian dari pimpinan cabang Muhammadiyah Ambarawa dan juga mengelola satu lembaga pendidikan Al-Quran berupa rumah tahfidz Al-Quran Al-Hilal Ambarawa sebagai mudir dari rumah tahfidz tersebut. Saya namanya Fransiskus Wardi. Di Gereja Stasi Ambarawa ini saya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pastoral. Saya Jumangin. Saya selaku Wakil Ketua 3 PJNU Rebenu Sewu. Kalau di Panomnya saya sebagai Ketua Jamiatul Qurra wal Khufat Kabupaten Pringsewu. Di Indonesia secara umum atau khususnya di Ambarawa, kita melihat Indonesia sebagai satu negara yang memang memiliki keberagaman demikian kayanya dari semua aspek, budayanya, sukunya, bahasanya, termasuk juga keyakinannya. Nah, toleransi itu lebih sering kita aplikasikan atau kita pahami dalam konteks keyakinan gitu ya. Padahal di Sumal ini yang namanya pemahaman kita terhadap keberagaman, toleransi itu mestinya ada. Nah, di Indonesia keberagaman itu saya kira sudah memiliki tempat tersendiri. Terus tugas-tugas saya untuk keumatan yaitu melayani umat khususnya wilayah Ambarawa Barat dan sekitarnya. Juga kadang-kadang dibutuhkan oleh umat-umat lain, artinya umat Hindu di wilayah desa lain yang masuk wilayah Kecamatan Ambarawa. Untuk jumlah umatnya itu sendiri di sini ada sekitar berapa ya, Pak? Jumlah umat yang usia 12 sampai di atas 60 tahun itu ada 500, belum termasuk yang usia 12 tahun ke bawah, sekitar 700-an lah. Sekitar 700. Jiwa, ya. Nah, kalau untuk berdirinya ataupun adanya umat di sini itu sudah sampai berapa puluh tahun? Kalau sampai saat ini usia gereja, perlu dipahami ya, gereja itu bagi kami pemahamannya adalah umat Allah ya, bukan bentuk fisik ya. 87 tahun ini. Oke, 87 tahun Gereja Katolik Santo Antonius Padua Ambarawa. Kalau untuk jumlah umatnya, untuk setiap kepala keluarga itu sekitar 40 kepala keluarga. Kalau jumlah umatnya itu 120. Oke, nah Pak, gimana ceritanya awal mula adanya agama Kristen Protestan di Ambarawa sini? Nah, pada awal mulanya jadi kakek buyut keluarga besar kami itu dari Kebumen, dari Kedung Dawa, Jawa Tengah. Itu datang sekitar tahun 1950-an, itu ke sini bersama keluarga. Nah, mereka menetap di sini dan tetap memegang teguh istilahnya keyakinan yang mereka bawa dari Pulau Jawa. Oke, artinya sejak di Jawa, di Kebumen tadi sudah memeluk agama Kristen Protestan. Iya. Oke, dan kemudian di sini lalu berkembang. Iya. Oke, itu Mbah siapa yang bawa? Itu Mbah Cakra sama Mbah Legasari. Oke, berarti ada dua mbah tadi ya. Iya. Dan itu anak keturunannya Iya. yang sampai sekarang ada tinggal di sini Iya. ya, yang meneruskan gereja kerasulan ya. Iya. Oke. Untuk jumlah umat itu kurang lebih ada sekitar 40 kakak dengan jumlah jiwanya itu
ada 240-an. Itu. Ya, zaman Rasulullah sebenarnya tentang toleransi itu sudah ada zaman Rasulullah. Bahkan Rasulullah kan sampai pernah menyampaikan man adza zimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti zimmi, kafir zimmi itu adalah non muslim yang tidak memusuhi Islam, itu disebut zimmi. Nah, Rasulullah sampai mengatakan man adza zimmiyan faqad adani. Kemudian di masa yang artinya bahwa barang siapa yang menyakiti orang-orang zimmi ataupun kafir zimmi, maka sama saja dengan menyakiti saya. Ini kan sebagai bukti bahwa Rasulullah pun hidup bersama dengan non-muslim. Kalaupun sekarang ini ada penyebutan kafir, sebenarnya ya non-muslim kalau secara hukum memang ya kafir, tapi kan di Indonesia tidak boleh disebut itu karena untuk menjaga toleransi hubungan baik antara muslim dan muslim. Untuk masalah kehidupan toleransi beragama di sini, biasanya kami dari pemuda diminta untuk menjaga keamanan, mengatur lalu lintas, juga masalah parkir. Jadi kalau misalnya seperti di lingkungan saya ini, kemarin waktu ada kegiatan pengajian akbar, itu dari pemuda, itu juga membantu tentang keamanan, terutama masalah pengaturan parkir, sehingga umat yang sedang melaksanakan pengajian itu supaya fokus, nggak pikirannya kemana-mana. Nah, terus Pak, kalau untuk kita melihat bahwa Bapak tinggal di desa Ambarawa, di mana mayoritas penduduknya Muslim. Nah, Bapak tinggal di sini gitu kan ya, di Ambarawa. Bagaimana Pak yang Bapak rasakan? Yang kami rasakan sebenarnya kita tinggal dimanapun itu sama saja, karena perbedaan agama, perbedaan keyakinan itu tidak menyurutkan, tidak membuat katakanlah satu keluarga atau perorangan itu katakanlah menjadi terhimpit atau tertekan. Nah, kita dalam hidup bermasyarakat itu untuk bisa menerima perbedaan yang ada, sehingga katakanlah kita bisa menerima kelebihan dari orang lain dan kita juga bisa menerima kekurangan dari orang lain. Dan apabila kita bisa saling menerima antara kelebihan dan kekurangan orang lain atau mereka yang punya kepercayaan lain, kita akan bisa lebih berkembang ke depannya. Lebih maju seperti itu Iya. Pak ya. Oh, terus Pak, bagaimana potret kehidupan toleransi antar umat beragama di sini? Wah, membaur sekali Mas di sini. Kegiatan-kegiatan keagamaan untuk kami yang selalu hari raya, misalnya ya Natal dan Paskah, itu hari raya kami selalu mengadakan perayaan besar itu secara liturgis. Kami selalu dibantu pihak keamanan, aparat keamanan, TNI, Polri, semua membantu mengamankan perayaan kami. Itu yang selalu terjadi selama ini. Iya. Terus kalau kehidupan bermasyarakat Pak, pada saat gotong royong, hajatan, selalu membaur menjadi satu. Oh iya, itu pasti. Konsep kami 100% Katolik, 100% Indonesia, maka kami harus membaur di masyarakat, itu Oke. pasti. Nah, Pak, lalu bagaimana? Kita kan tahu bahwa Iya. gereja ini berdiri di tengah-tengah komunitas Iya. Muslim. Artinya Iya. memang walaupun di sini mayoritas Muslim, Iya. apakah Bapak sebagai non-Muslim itu merasa tertekan di sini? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. sekali. Berarti nyaman tinggal di sini, Pak, ya? Nyaman sekali. Nggak ada halangan pada saat beribadah? Nggak ada. Secara umum, toleransi itu bisa kita pahami sebagai satu cara pandang kita terhadap sesuatu, ya, khususnya terhadap adanya keberagaman dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah keberagaman dalam keyakinan yang dianut oleh masing-masing orang dalam kehidupannya. Nah, agama Islam itu sendiri merupakan agama yang salah satu muatan ajarannya mengajarkan seseorang hendaknya menghargai adanya perbedaan itu. Bahwa dalam hidup perbedaan adalah sebuah keniscayaan.
mesti ada perbedaan. Nah, pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah kita hidup, beliau mencerminkan itu secara sempurna. Beliau bukan orang yang eksklusif, walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul, memiliki misi untuk menyampaikan misinya kepada masyarakat Mekah waktu itu. Sikap beliau dalam kehidupan kesehariannya begitu mencerminkan sikap yang menghargai perbedaan, tidak memaksa orang untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, yang didakwahkan oleh beliau. Beliau tetap berinteraksi dengan lingkungan sosialnya yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari sisi kulturalnya, termasuk juga di dalam keyakinannya. Maka kita melihat di dalam sejarah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki interaksi, contoh dalam sosial ekonomi, perdagangan. Beliau berjual beli dengan orang non-muslim seperti orang Yahudi, orang Nasrani, dan bahkan orang-orang pagan pada waktu itu. Beliau tetap menjaga hubungan sosial secara baik. Kasih sayang beliau kepada orang-orang yang berada di luar keyakinan beliau itu juga tetap terbina dengan baik. Termasuk dengan pamannya, beliau sangat berkasih sayang dengannya. Menghormati apa yang menjadi keyakinan masing-masing tanpa meninggalkan keyakinan yang ada pada dirinya. Nah, Oke, kalau dalam kehidupan bermasyarakat Pak, bergotong royong dan lain sebagainya gimana? Itu tidak ada kendala karena kami hidup dalam masyarakat, kita sebagai makhluk sosial kita saling membutuhkan, dan apa yang dibutuhkan oleh desa, oleh masyarakat, kita bisa bekerja sama dengan mereka. Jadi sikap toleran untuk di Desa Ambarawa itu sangat baik. Betul, sangat baik itu ya Pak ya. Iya. Oke, dan karena memang masyarakatnya sudah mulai menyadari gitu ya Pak Iya. ya, saling menghormati lah gitu kan ya, Iya, antar agama kita masing-masing seperti itu, dan kita juga tidak mencampur adukan ya Pak ya. Iya. Kita masing-masing beribadah sesuai dengan keyakinan kita sebagai Muslim, sebagai Protestan, sebagai Katolik, sebagai Hindu, sebagai Buddha dan yang lainnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, apa nih pesan Bapak untuk generasi muda yang sedang menonton video kali ini terkait pesan-pesan toleransi Pak? Kita diciptakan oleh Tuhan dengan keberadaan yang sama. Kita sama-sama tidak punya, kita sama-sama nggak ada, dan kita tidak bawa apa-apa. Kita hidup dalam masyarakat, kita bisa diterima oleh masyarakat, kita juga hendaknya bisa menerima masyarakat. Perbedaan bukanlah sebagai satu ajang untuk kita berdebat, tapi perbedaan adalah suatu kekayaan, perbedaan adalah suatu momen yang baik untuk kita saling bertukar, untuk kita saling katakanlah menambah pengetahuan, kita untuk saling menambah sikap kita lebih welcome, lebih terbuka untuk menerima perbedaan, agar kedepannya bahwa Indonesia akan lebih baik apabila kita bisa dan mampu mengadopsi nilai-nilai yang baik yang ditularkan oleh orang lain. Oke. Zaman sahabat juga pernah ada, itu ketika ada seorang gubernur pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Itu ada seorang gubernur yang bertindak sewenang-wenang terhadap orang Yahudi pada waktu itu. Jadi seorang gubernur tersebut hendak membangun sebuah masjid, karena di lingkungan masjid yang mau dibangun itu ada perumahan orang Yahudi, dan dia itu adalah satu-satunya perumahan itu, nggak ada tempat yang lain. Maka kemudian ketika suruh pindah nggak mau, akhirnya tetap digusur sama gubernur tersebut. Kemudian sang orang Yahudi tersebut mengadu kepada Sayyidina Umar. Wahai Umar, saya minta keadilan. Keadilan seperti apa? Ya, gubernur tuan itu salah satunya ada yang bertindak sewenang-wenang. Kami rumah cuma satu-satunya di situ, karena beliau mau membangun sebuah masjid, kami digusur begitu saja tanpa ada ganti rugi sama sekali. Maka kemudian Sayyidina Umar memerintahkan suruh mengambil sebongkah tulang onta. Kemudian oleh Sayyidina Umar langsung nyabut pedang, digaris lurus tulang onta tersebut. Ini kasihkan sama gubernur itu. Ini tambah bingung orang Yahudi tersebut. Nah, ketika itu kemudian disampaikan kepada gubernur itu, begitu disampaikan tentang itu langsung timbul kayak amarah, tapi nggak berani marah, karena memang kemudian dia ngomong, kalau mau lapor-lapor ngomong. Nah, ini artinya ini juga berkaitan dengan masalah toleransi, sehingga kemudian apa maksudnya ini kamu tahu nggak garis lurus ini? Nah, ini
Dan orang gubernur tersebut menanyakan kepada orang Yahudi itu. Artinya kisah singkat ini menggambarkan betapa kehidupan toleransi antar umat beragama dengan masyarakat dan sebagainya ini sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Iya, betul. Jadi orang-orang non-Muslim yang walaupun hidup ibarat kata dalam syariat Islam itu terlindungi gitu. Iya, terlindungi. Oh iya, tidak boleh sembarangan Tidak gitu boleh, ya. ya. Oke. Ya. Nah, terus bagaimana nih Ustadz kaitannya dengan toleransi di Ambarawa saat ini? Ya, saat ini untuk toleransi umat beragama di Ambarawa khususnya saya kira sudah cukup bagus ya. Artinya dalam segi amaliyah tidak saling mengganggu. Misalnya suara masjid itu kan setiap 5 waktu itu kan cukup mengganggu sebenarnya. Tapi nggak ada sama sekali yang komplain tentang itu karena mereka menyadari bahwa itu yang namanya kegiatan orang Muslim. Demikian juga ketika umat Islam lagi sholat ada suara lonceng, kemudian itu mengganggu, ya nggak apa-apa karena memang itu adalah Keyakinan mereka yang gitu ya. oleh mereka. Saya kira untuk toleransi umat beragama di Ambarawa ini sudah cukup bagus. Iya. Nah, bahkan lokasi kita di dalam masjid ini tuh dekat sekali dengan gereja ya. Iya. Itu kalau kita lihat dari pasar Ambarawa itu kita bisa melihat secara langsung kubah masjidnya dengan gerejanya gitu kan, bisa terlihat dengan jelas. Di Ambarawa ini Indonesianya Pring Sewu. Indonesia. Nah, ya, Indonesianya Pring Sewu. Karena di sini ada umat Kristen yang Protestan ada, Katolik ada, Islam mayoritas, Hindu ada, Buddha pun ada. Ini potret Indonesianya Kabupaten Pring Sewu. Wow, luar biasa ya, Ya, Pak ya, ya, ternyata luar ya. biasa Jadi di Ambarawa. di sini hidup berdampingan ya Pak ya. Dampingan. Oke, baik, semoga bisa terus dipertahankan Oh, ya Pak iya. ya. Kita hidup berdampingan dan kita juga sebagai umat Muslim walaupun kita mayoritas ya, sebagaimana ajaran kita di Muslim, kita Iya. juga dan Nabi Muhammad juga tidak pernah menghancurkan gereja dan Iya. tempat-tempat yang lainnya juga gitu kan ya. Karena itu ada hak mereka untuk beribadah di situ. Jadi ya toleransi kita salah satunya adalah kita membiarkan mereka untuk beribadah, merasa nyaman. Terus habis itu dia mengganggu pada saat prosesi ibadah gitu kan ya gitu, dan tentunya tidak mencampur adukan seperti itu ya Pak ya gitu, nafsi-nafsi sendiri-sendiri, yang Kristen dengan kekristenannya, yang kita Islam dengan keislamannya, yang Hindu dengan Hindu, yang Buddha dengan Buddha, berdiri masing-masing seperti itu ya Pak ya. Oke, tetapi ketika dalam kehidupan bersosialisasi masyarakat, bergotong royong, kita membaur menjadi satu. Seperti itu. Artinya walaupun umat Hindu hidup di tengah-tengah komunitas Muslim di sini, tapi itu tidak ada terjadi gestrekan atau konflik dan sebagainya, semuanya aman gitu ya, damai sejahtera. Kebetulan untuk di sini semuanya terkendali karena itu sudah ada, artinya forum komunikasi Kerukunan umat beragama. umat beragama, baik itu dari lembaga maupun pemuda, juga ibu-ibu wanita Hindu Dharma, juga dengan ibu-ibu muslimat yang ada di wilayah Ambarawa. Kami sudah, artinya ya saling memahami bahwa kalau ada kegiatan monggo silakan jalan sesuai dengan Keyakinan masing-masing ya, artinya tidak mencampur adukan antar ibadah, masing-masing menghormati, dan kalau yang Muslim ya silakan ibadah dengan Muslimnya, yang Hindu dengan Hindunya, yang Kristen dengan Kristennya, seperti itu. Jadi semuanya itu masing-masing dan tidak ada pencampur adukan dalam prosesi peribadatan. Nah Pak, Bapak tinggal di lingkungan juga yang dimana banyak Muslimnya gitu, itu Bapak apakah merasa tertekan pada saat beribadah, pernah diganggu dalam beribadah, atau nyaman seperti saat ini? Ya, puji Tuhan, kami tinggal di sini selama dari tahun 1958. Itu orang tua saya, katakanlah bersama mbah saya, itu mereka beribadah tanpa gangguan. Itu sampai sekarang. Iya, berarti lancar-lancar saja ya Pak ya, nggak ada gangguan sama sekali ya. Oke, jadi memang kalau kita ngelihat potret kehidupan masyarakat di Ambarawa, kita bisa hidup rukun seperti itu ya Pak ya. Iya. Dan warga Indonesia, warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Ambarawa, telah mempraktekkan toleransi itu dari hari ke hari dalam hitungan tahun-tahun, abad ke abad, itu dengan sangat baik. Dalam praktek keseharian itu kita temui, Mas. Jadi kita nggak boleh narik toleransi itu pada sekup kecil. Toleransi dimunculkan hanya ketika ada event-event keagamaan tertentu. Contoh umat Islam ada Hari Raya Idul Adha, kemudian
toleransi itu dimuncul-munculkan. Kemudian orang Nasrani ada Natal, orang Hindu Buddha ada acara-acara ritual keagamaannya, baru semacam itu toleransi sering dimunculkan. Padahal toleransi itu hidup setiap hari dalam masyarakat dan itu sudah dipraktikkan secara baik. Kerjasama seseorang, interaksi sosial yang baik, itulah wujud toleransi yang sebenarnya. Jadi demikian menurut saya, Pak. Oke. Nah, Terutama untuk generasi muda Ambarawa ya, jaga toleransi umat baik antar maupun intern. Kami juga menghimbau kepada seluruh pemuda, kalau di Hindu namanya Prada, mungkin kalau Muslim ada Risma, ada yang lain-lain, di Katolik juga ada muda-mudi Katolik. Itu mereka semuanya sudah pada komitmen, sudah ada forum kegiatan itu, sehingga upayakan sedapat mungkin untuk saling kerjasama dan saling bantu-membantu dalam arti tidak mencampuri urusan kegiatan keagamaan masing-masing. iya, dalam hal sosial kayak gitu ya Pak ya. Gitu. Sumber dari semua sikap baik seseorang itu, ya di samping citra dirinya adalah pemahaman dirinya, knowledge. Seseorang memiliki ilmu, pemahaman, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu secara utuh, tidak parsial dan tidak sempit. Nah, biasanya ketiadaan toleransi itu ya muncul dari sempitnya pemahaman, sempitnya informasi, sehingga mempengaruhi cara sikap seseorang terhadap contohnya perbedaan-perbedaan itu. Orang yang memiliki pemahaman yang luas, knowledge yang baik, mesti dia akan memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki pemahaman yang baik. Maka pesan saya tentu yang pertama adalah ayo kita belajar bersama-sama, memperkaya fikroh kita, pemikiran kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baik dari sumber yang benar, supaya kita bisa bersikap dengan cara sikap yang baik. Harus kita pahami juga bahwa keberagaman itu mesti akan kita temui dimanapun. Kita di kampung kita, atau ketika kita keluar dari kampung kita akan menemui keberagaman itu. Bahkan kalau umpamanya Mas Jarwo itu keluar negeri, di situ keberagaman juga ada. Nah, maka sikap kita ini seperti seorang pelukis berhadapan dengan kanvasnya. Dia harus bisa membuat permukaan kanvas itu menjadi sesuatu yang indah dipandang. Bagaimana caranya? Ya dia memformulasikan warna-warna yang ada yang tersedia dengan kuas lukisnya. Dia menorehkan warna-warna yang berbeda, degradasi warna yang pas. Ada karena warna yang memang bisa dicampurkan. Ada warna yang memang dia harus berdiri sendiri, nggak bisa dicampurkan. Kalau dicampurkan tidak menjadi baik. Nah, maka itu tetap harus dijaga. Garis lengkungnya, garis diagonalnya, segitiganya dan sebagainya, itu ditempatkan pada posisi yang tepat. Sehingga ketika seseorang memandang kanvas itu, yang tadinya putih, nggak ada apa-apa, ketika orang memandangnya, menjadi satu pemandangan yang mempengaruhi jiwanya. Dan pengaruhnya bukan pengaruh yang buruk, tapi pengaruh yang baik, menjadi damai, nampak indah, dan lain sebagainya. Oke Pak Suwardi, terima kasih untuk obrolan kita di malam hari ini. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Iya. Selamat malam Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Oke deh guys, kali ini saya mau ngajak kalian semuanya untuk melihat perkampungan di Ambarawa. Nah, buat kalian semuanya, para perantau dari Ambarawa yang udah lama banget nggak pulang kampung, semoga video kali ini bisa mengobati rasa rindu kalian akan kampung halaman. Inilah Ambarawa masa kini. Oke deh guys, dulu aku inget betul, ini di sini jalannya itu jelek banget guys, tapi sekarang alhamdulillah udah bagus. Terus di sini juga apa ya? Dulu belum ada masjid. Dulu ada Masjid Nurul Hasanah, udah ada waktu saya kecil. Terus pas ini masjid ini baru ya, Masjid Nur Rahman. Nih di sebelah kanan. Oke. Terus toko-tokonya tuh udah banyak banget. Ini ada Al-Fatih Seluler. Ini kayaknya punya Mbak Ari deh.
Mbak Ari Rian Galuh ya. Apa yang ini ya? Aku lupa ya kayaknya. Rian. Terus ini ada YouTuber juga nih guys. Ini guys. Itu dari Kembang Balai guys. Ternyata nggak nyangka ketemu juga ya di sini ya. Ini punya Mbak Yuni ya. Ada Seruni. Terus kita mau jalan lurus aja. Kita ngelihat jalan besarnya aja. Oke. Ini ada burger martabak Cimplung Top. Sekarang itu banyak banget warung makan. Tuh, termasuk di sebelah sininya. Ya Allah guys, kita sebenarnya mau ngebahas toleransi atau ngebahas Ambarawa. Ya jelas dua-duanya ya, karena itu nggak bisa dilepaskan. Nah, di sebelah kiri jalan guys, kita bisa melihat ya. Ini adalah gereja Kerasulan Ambarawa ya. Nih. Nah, ini kondisinya yang kemarin kita bisa lihat ya. Kemarin kita sempat wawancara sih orangnya yang ada di sini, tapi kita nggak sempat wawancara sama orangnya, baru sama bapaknya aja. Nah, sekarang kita bisa lihat videonya, mereka lagi beribadah. Oke, makasih. Dadah. Ini kondisi terkini tuh, udah rame banget ya toko-tokonya guys. Guys, sebenarnya itu aku malu ya, karena diliatin orang-orang. Karena orang-orangnya itu kenal, beda kalau kita bikin video tapi di kampung orang gitu. Itu kita kan nggak kenal ya kan, jadi jojong aja. Nah ini kantor pos kayaknya, dulu kantor posnya nggak ada di sini. Ya ini kantor pos, dulu kantor posnya itu ada di sebelah sini. Nah ini ada pondok pesantren Miftahul Huda guys. Tuh. Kalau di sebelah kiri itu dulu sekolahan saya. Terus ini rumahnya Mbak Ferry, Mas Dedi, Tami. Ya Allah, kalau diabsenin satu-satu mah nggak selesai-selesai. Ini ada konternya adikku, konternya Om Ido, tapi masih tutup, mungkin hari Ahad ya. Ini ada Alfamart. Terus, nah ini ada tugu 0 km Ambarawa. Tugu keamanannya guys. Kita ngelihat kondisi pasar paginya aja ya guys ya. Ini ke pasar paginya sepi. Udah selesai. Mas, jalan-jalan gak video. Mbak, Bali apa? Tangannya DWKB guys. Sebelah sini sampai ujung. Ini karena pasar pagi pada rampung guys. Pasar paginya cuman sedikit ya. Jadi kita balik lagi. Kita matiin dulu. Yes, ini sebenarnya udah masuk Ambarawa Barat ya guys kalau di sebelah sini. Tapi ya pokoknya intinya mau Ambarawa Barat, Ambarawa Timur, itu yang jelas Ambarawa lah pokoknya ya. Nah ini ada juga nih. Ini rumahnya Pak almarhum Nyoman. Tapi aku nggak tahu ada orangnya atau enggak ya. Lain ke arah sebelah sana. Mas. Ya mas, Mbak. Mas juga, Mbak. Nah ke sana ke Karawang nggak ya? Tapi kita mau lihat. Ini konternya Mbak Wiwi Ambarawa Sel. Ini pasar paginya. Adalah gerejanya, tapi mereka kayaknya lagi beribadah ya. Jadi
kita nggak usah masuk sembarangan tuh. Oke. Nah ini ada gereja Katoliknya guys, tapi kita nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan kita akan melanjutkan lagi perjalanan berikutnya. Yuk. Nah di depan ini adalah Balai Pekon Ambarawa. Balai Pekon itu berarti kantor kepala desa, ya. Terus di sampingnya ada Puskesmas Ambarawa. Dan kita akan melakukan perjalanan berikutnya. Oke? Di depan sana ada masjid besar. Jadi deket banget. Ini ada SD 1 tuh, sampingnya tuh masjid besarnya. Salim. Ini ada Esa Store, grosir dan eceran. Ini ada rumah di kontrakan. Ini ada Alfamart dan Indomart. Kita akan lihat lagi di sekelilingnya yang ada di sekitaran sini. Nah ini dulu SD saya dulu di SD Muhammadiyah, tapi lokasinya dulu nggak di sini guys. Beda lokasi. Ini ada TK Asia yang fenomenal banget, legend. Nah kita mau lurus lagi. Ini ada pasarnya Solidin. Ada nggak sih? Kita coba mau bertanya. Kita mau kasih kejutan guys. Kira-kira ini konter fenomenal juga nih, Kacel. Ini bukan Kasel, Kacel. Intinya begini, Kacel. Assalamualaikum. Ini aku sedang di konter Kacel. Dia nggak tahu kalau aku bikin video di sini guys. Dia masih di belakang. Ya, kita masih mau tanya-tanya kira-kira mau ngapain. Agiasasa guys. Ya Allah luar biasa. Mau kemana? Ya aku dari rumah emang mau jalan-jalan loh. Mau jalan-jalan kemana? Aku mau jalan-jalan sekitar sini aja loh. Sehat. Dia nggak tahu guys kalau lagi dibikin video modal. Buat apa? Berasa saya buat YouTube lah, buat apa lagi ya kan? Lebih Arwani loh. Arwani kalau minggu libur. Gimana cowok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sampai sehat juga. Alhamdulillah sehat. Jadi aku lagi bikin video nih temanya tentang toleransi gitu. Ya pokoknya keliling-keliling sambil melihat kondisi terkini di Ambarawa gitu lah ya kurang lebih. Jadi nggak tahu ya. Toleransi yang dibagus yang bagaimana ini? Ya toleransi yang apa ya? Selengkapnya nanti ada di video lah ya. Ya Allah. Ini apa? Oh kasur. Oh, jadi di sini guys kalau kalian mau belanja ya, buat para perantau-perantau dari Ambarawa dan sekitarnya yang di luaran sana kalau mau pesen handphone bisa banget kan Col? Bisa. Bisa pesen apa aja? Kita nggak hanya jual handphone, tapi kita menjual rekomendasi handphone terbaik. Wow, yang dijual nggak hanya handphone tapi rekomendasi guys. Itu langka loh, kalau rekomendasi jarang ya counter handphone yang jual rekomendasi ya. Biasanya rekomendasi yang paling dicari yang banyak yang mana, Col? Kita akan tanya dulu kepada konsumen, kebutuhan dia apa. Oh, jadi gitu. kita nggak condong ke satu merek A, B, dan C. Kita akan lihat kebutuhan dia apa, nanti baru kita akan arahkan, oh Anda cocok ke merek A. Oh gitu, kayaknya cocoknya di air atau di darat. Oh iya gitu. Oh gitu, jadi ngelihat kebutuhannya apa atau orang tuanya kali ya.
Ya, orang bisa tuanya juga. kalau mau memakai gitu kan. Orang tua biasanya kebutuhannya untuk apa, anak muda misalkan untuk fotografi, oh berarti banyak cocoknya HP yang ini gitu. Jadi kalau maafnya biasanya di counter yang ada SPG, kan dia akan membela mati-matian merek dia kan. Kalau di sini kita enggak. Oh, jadi ini salah satu keunggulannya juga ya. Jadi Mudah-mudahan. nggak membela salah satu merek handphone tertentu, tapi memberikan rekomendasi. Ibarat kata di jembreng ya. Di jembreng silakan, kalau milik Cindy gitu kan. Iya, Wow, ini menarik banget guys. Jadi kalian kalau misalkan mau cari handphone boleh di sini ya. Gitu. Atau di konternya adikku juga boleh. Tapi konternya adikku hari ini hari libur, jadi nggak buka. Nah, kenapa? Biasanya minggu buka kok? Mungkin belum datang kali ya. Belum datang kemana? Belum datang ke konternya maksudnya. Oke deh Col, sukses terus ya Col untuk usahanya. Aku mau ke Masjid Iman dulu, mau shoot video di sana. Ya, kan ada tapi. Nah itu dia. Oke. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum. Nah guys, kita mau menuju ke pura. Kita yang lihat dari luarnya aja ya. Nah guys, ini ada pangkas rambut fenomenal di Ambarawa, pangkas rambut Inaki. Jadi lokasinya persis di dekat pura. Ada orangnya nggak ya guys? Kayaknya ada. Nah ini puranya guys. Ini adalah pura ya. Yang ada di sini. Ini depannya adalah rumah mama saya. Guys, itu dia video saya mengenai kehidupan toleransi yang ada di Ambarawa. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala Anda dan terus membuat kita untuk terus saling menghormati satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.